Bunda Maria, wanita utama. Women are the root of all evil. Artinya wanita akar semua kejahatan. Demikian bunyi judul sebuah novel dari Anggraini. Wanita asal Jakarta tetapi hidup di Australia. Tokoh dalam novelnya adalah Tati, seorang hostess di sebuah klub malam di Jakarta. Ia kesukaan dan simpanan bosnya, Baldi, pemilik klub malam itu. Tetapi rupanya simpanan jenis ini sulit ditutup-tutupi. Istri Baldi marah besar melihat suaminya bermain serong. Ia melabrak Tati dan menyiram mukanya dengan air raksa. Wajahnya yang semula cantik nian menjadi buruk rusak tak keruan. Lalu kata si pengarang, begitulah wanita, selalu menyalahkan wanita lain bila suaminya serong. Women always blame other women their husband infidelity. Pernyataan ini membuat kesal para pembaca novelnya. Namun si pengarang yang juga seorang wanita membela diri bahwa novelnya bertolak dari peristiwa konkret yang menghebohkan masyarakat Jakarta tahun 1983, bahwa ada seorang hostess terkenal disiram mukanya dengan air raksa oleh istri bosnya karena terbakar cemburu. Dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 3 sampai 13, wanita Hawa dikisahkan menggoda Adam, pria, hingga jatuh dalam dosa karena makan buah terlarang. Dalam kitab itu bab 2 ayat 21 sampai 24, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Konon cerita yang tak tertulis dalam kitab suci, Hawa pun pencemburu. Bila mana Adam pulang terlambat, Hawa segera meraba tulang rusuk Adam kalau ada yang hilang. Artinya, jangan-jangan ada wanita lain di sisinya. Pepatah-pepatah dunia pun mengatakan sesuatu yang kurang positif terhadap wanita. Pepatah Belgia misalnya mengatakan tidak ada cabai yang tak pedas. Tidak ada wanita yang tidak cemburu. Atau pepatah Nigeria mengatakan wanita sudah menemukan 99 cara, tetapi iblis belum menemukan yang ke-100. Satu lagi pepatah Jerman, jika setan sudah tak berdaya, maka ia mengutus wanita. Gambaran-gambaran itu seakan membenarkan bahwa memang sejak semula dan dimanapun wanita sumber kejahatan. Tetapi benarkah demikian? Adilkah tuduhan semacam itu? Kita tidak boleh dan tidak dapat menjadikan wanita sebagai kambing hitam. Pria dan perempuan sama-sama peluangnya untuk berbuat baik, menyelamatkan, atau berbuat jahat, menyesatkan. Keduanya diciptakan secitra atau segambar dengan Allah. Kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Wanita harus bekerja sama dengan pria untuk mendatangkan keselamatan. Dalam kaitan ini, mau tak mau kita ingat akan figur Bunda Maria. Ibu Maria disebut sebagai rekan penebus, koredentrik,
oleh Pater Dr. C. Grunen OFM. Tak bisa disangkal bahwa Bunda Maria bukan bersikap pasif, melainkan aktif menjawab panggilan Allah untuk menjadi Ibu Yesus, penyelamat kita. Tatkala dengan tulus dan menyerahkan diri, dia berkata, "Jadilah padaku menurut kehendak-Mu itu." Lukas bab 1 ayat 35. Dia disebut sebagai penuh rahmat dan terberkati di antara semua wanita. Lukas bab 1 ayat 42. Dan memang tepat, dalam hidupnya Bunda Maria mendatangkan keselamatan, bukan malapetaka, kebaikan dan bukan kejahatan, rahmat dan bukan dosa. Ia yang mengalahkan iblis dan bukan yang diperdaya iblis atau bersekongkol dengannya. Itulah antara lain keistimewaan, keunggulan dan keutamaan Bunda Maria. Dia ibu yang tidak dikuasai kegelapan, melainkan yang dikuasai terang. Ibu kehidupan dan bukan ibu kematian. Maka ia disebut Hawa baru. Pater Dr. Tom Jacob SC. Peranannya memperbaiki Hawa lama yang mengajak manusia menuju kehancuran. Bunda Maria, Bunda setia sejak dari palung Bethlehem hingga palang Golgota di salib di bawah putranya, di bawah salib putranya. Maka Bunda Maria memberikan teladan bagi kita yang menjadi ibu bagi sang putra, istri bagi Yusuf sang suami, dan ibu bagi Yesus, orang tua yang setia yang bertanggung jawab mengasuhnya, sehingga bersama mereka Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan makin dikasih Allah dan manusia. Lukas bab 2 ayat 52. Ibu Maria pantas diteladani oleh wanita manapun dan dari bangsa apapun yang mendambakan kemanusiaan ditegakkan dan bukan dihancurkan. Bangsa yang mengendaki negaranya makmur dan bukan memar. Korole mengatakan, wanita tiang negara. Kalau ia menjadi ibu dan istri yang baik, baik pula lah negara itu. Tetapi bila rusak, ya rusak pula lah negara itu. Maka marilah kita memohon agar para wanita meneladan Bunda Maria, dan memohon pula kepada Bunda untuk mendoakan kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.